Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran coding pada hari ini, ya, silakan ketua kelas dipimpin untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Pagi hari ini Bapak akan absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Fatihul, ya, Barokah. Terus siapa lagi? Ada Rian. Kenapa Rian sakit? Alpa. Untuk pertemuan mata pelajaran coding hari ini, ya, sebagai pembuka, ya, bahwa pelajaran yang sudah kita lalui pada minggu yang lalu itu adalah berkaitan dengan materi literasi digital, ya, bahwa literasi digital adalah cara berpikir bagaimana menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Ya, kemarin sudah kita bahas bersama apa itu literasi digital, ya, juga proses bagaimana contoh, ya, menyelesaikan masalah secara sistematis. Nah, untuk pertemuan kali ini, ya, materi lanjutan yaitu masih berkaitan dengan literasi berpikir komputasional, yaitu materinya adalah literasi digital. Literasi digital ini dikenal dengan kalau bahasa literasi, ya, kalian sudah sering melakukan pembiasaan mungkin, ya, di sekolah ada pembiasaan literasi setiap hari Jumat. Nah, literasi ini mungkin kalau diartikan secara global itu bisa saja makna literasi itu adalah membaca. Kalau diartikan secara global, namun, ya, literasi digital ini diartikan lebih luas lagi. Nah, ini definisinya. Definisi dari literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi, alat digital dan informasi dengan bijak, efektif dan bertanggung jawab. Nah, ini literasi digital. Jadi kalian sebagai generasi Gen Z katanya, ya, kalau sekarang dikenal itu. Nah, itu dituntut untuk bisa ataupun mampu menggunakan teknologi. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini teknologi tidak dapat dibendung. Jadi dari hari ke hari teknologi ini mengalami kemajuan yang begitu sangat pesat. Makanya kalian sebagai generasi, ya, Gen Z, nah ini harus, ya, mampu, ya, ataupun bisa menggunakan teknologi sebagai salah satu alat, ya, untuk mendukung di berbagai macam aktivitas kalian. Komponen utamanya adalah mengakses informasi digital. Mengakses informasi digital ini bisa saja kalian memanfaatkan, ya, bisa googling, ya, atau sekarang sudah banyak berbagai macam
tools yang berfungsi untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Mengapa literasi digital ini penting untuk siswa? Akses ke informasi, ya. Literasi digital dianggap penting bagi siswa karena literasi digital ini dianggap ya sebagai salah satu akses informasi. Nah, mendapatkan sumber belajar dari seluruh dunia. Kalau dulu mungkin ya sebelum ada teknologi ya, kami dulu itu masih mencari informasi atau sumber-sumber belajar itu dari ya perpustakaan secara manual. Harus cari bukunya, referensinya apa. Nah, sekarang itu ya dengan adanya teknologi dan literasi digital ini justru ya mempermudah siswa untuk mengakses informasi sebagai salah satu sumber belajar. Jadi kalian bisa googling, ya juga sekarang sudah ada ya AI. Nah, itu kalian tinggal tanyakan ya, langsung ya mendapatkan jawaban informasi yang kalian butuhkan. Nah, itu bagian dari ya pentingnya literasi digital. Terus ada cyberbullying. Ya, cyberbullying ini adalah perundungan yang dilakukan di dunia maya. Ya, misalkan kalian punya media sosial, Facebook. Nah, ini kalian harus bijak menggunakannya. Ketika kalian menggunakan Facebook ini untuk ya merendahkan teman kalian, ya, itu bagian dari cyberbullying. Karena dampaknya lebih besar daripada perundungan secara ya langsung. Terus ada juga penipuan online. Nah, ini modus penipuan online itu banyak sekarang. Ada yang melalui penyebaran melalui ada WhatsApp, ya. Ada juga yang melalui Facebook. Ada penyebaran yang langsung juga kadangkala ya mendapatkan telepon, ya selamat Anda mendapatkan hadiah dari Bank BRI 50 juta. Nah, itu kita harus klarifikasi berita-berita yang masih katakanlah belum jelas kebenarannya. Maka literasi digital ini diperlukan ya agar kalian lebih hati-hati di dalam menerima informasi. Pilar literasi digital. Pilar literasi digital yang pertama adalah digital skills. Nah, tadi yang sudah sempat ya kita sampaikan bahwa ya, pokok inti daripada literasi digital ini adalah mengembangkan keterampilan teknis menggunakan perangkat dan aplikasi. Yang kedua, pilar dari literasi digital ini adalah digital ethics, etika dalam berkomunikasi dan berbagi di dunia digital. Nih, di digital ethics ini ada etika, ya makanya di dalam kalian misalkan menggunakan media sosial ada etikanya, ya dalam berkomunikasi, berbagi informasi, ya di dunia digital ada etikanya. Jangan sampai ya ada yang menggunakan teknologi justru berbagi hal-hal yang buruk, ya berbagi video pornografi misalkan. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Ya. Nah, makanya ada etika ya dalam berkomunikasi dan berbagi di dunia digital. Keterampilan literasi digital. Keterampilan literasi digital ini salah satunya adalah keterampilan bagaimana mengakses informasi, menemukan sumber yang kredibel, ya, perpustakaan digital. Jadi mengakses informasi, ya, menemukan sumber yang kredibel, perpustakaan digital saat ini sudah banyak ya bisa kalian temukan ya secara online. Ya, informasi ya dari dunia digital.
Kemudian ada komunikasi efektif menggunakan email, video call, media digital dengan baik. Pemahaman tentang keamanan digital. Keamanan apa? Nah, ini keamanan ini bisa saja kalian ya punya akun media sosial. Nah, itu harus dijaga keamanannya, privasinya. Jangan sampai akun kalian kemudian disalahgunakan oleh orang lain. Nah, etika digital, bagaimana etika kalian menggunakan media sosial, ya, bagaimana kalian menggunakan Facebook, misal Instagram, ya. Nah, itu ada etikanya, ya. Supaya apa? Ya, sekarang itu ada Undang-Undang ITE, ya. Undang-Undang ITE ini yang kalau ya kalian mensalahgunakan teknologi sebagai hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang ITE, nah itu bisa dipidanakan. Bisa saja misalkan kalian melakukan pencemaran nama baik, ya, menjelek-jelekan teman melalui media sosial. Nah, itu pencemaran nama baik bisa masuk Undang-Undang ITE. Tips menggunakan internet dengan aman. Jangan bagikan informasi pribadi sembarangan. Apa informasi pribadi itu? Nah, itu kaitannya dengan privasi. Ya, misalkan tanggal lahir, ya, ataupun alamat rumah atau nomor KTP, kadang-kadang itu disalahgunakan. Ini jangan dibagikan secara sembarangan, ya. Karena ya tadi salah satu dampaknya ada disalahgunakan. Bisa saja misalkan ada yang mengirimkan KTP melalui media sosial disalahgunakan untuk pinjol gitu ya. Pinjaman online akhirnya. Nah, itu dampaknya. Kemudian hati-hati dengan hoax dan phishing. Jadi berita-berita bohong yang menyebar secara luas. Nah, itu kalian jangan menelan mentah-mentah informasi yang kalian dapatkan dari internet ataupun dari yang lainnya. Kemudian dari apa yang sudah kalian amati berkaitan dengan literasi digital. Nah, ini dapat kita simpulkan bahwa di era digital yang terus berkembang ini, literasi digital bukan lagi sekedar keterampilan tambahan. Akan tetapi melainkan kebutuhan mendasar. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi secara bijak, kreatif, bertanggung jawab. Nah, jadikan literasi digital sebagai jembatan untuk belajar, berbagi, menciptakan hal-hal positif. Ya, mari kita gunakan teknologi untuk mendukung mimpi dan masa depan yang lebih baik. Ini LKPD, lembar kerja peserta didik, ya, kegiatan orientasi masalah, karena proses pembelajaran kita hari ini yaitu adalah berbasis orientasi masalah. Studi kasusnya adalah di sekolah kita, ya. Studi kasus di sekolah kita, banyak siswa menggunakan internet setiap hari, tetapi masih ada yang belum paham cara membedakan informasi yang benar dan yang hoax, atau yang palsu. Selain itu, konten digital yang dibuat siswa sering kurang bermanfaat atau tidak sesuai sasaran. Nah, ini petunjuk pengerjaannya. Bacalah setiap instruksi dengan seksama, diskusikan bersama kelompokmu untuk menjawab permasalahan. Gunakan sumber digital maupun non-digital yang relevan. Tulis jawaban secara runtut, jelas, dan kreatif terkait dengan langkah cara membedakan informasi yang benar dan yang palsu. Hasil kerja kelompok akan dipresentasikan di depan kelas. Ini berkaitan dengan literasi digital, ya. Silakan kalian diskusikan masing-masing kelompoknya. Kalian buat seperti tanda kotak ini.
Ya, tanda kotak ini adalah bagian dari langkah-langkah atau algoritma bagaimana ya mengatasi masalah yang berkaitan dengan ya studi kasus bahwa di sekolah kita banyak siswa menggunakan internet setiap hari tapi masih ada yang belum paham cara membedakan informasi yang benar dan salah. Maka perlu dilakukan satu ya penelitian ya, yaitu ada langkah-langkah bagaimana supaya ya siswa kita ini bisa membedakan mana yang berita yang benar, mana berita yang salah. Ya, silakan buat kotaknya, kotak urutannya, kemudian kalian tuliskan ya langkahnya, langkah pertama apa, langkah kedua apa, ketiga apa, keempat apa, ya langkah-langkahnya apa, Del? Udah. Langkah-langkah yang pertama apa? Periksa sumber informasi. Ya. Jadi salah satu cara yang pertama itu adalah periksa sumber informasi. Nih, langkah yang pertama bagaimana membedakan informasi yang salah ataupun yang benar. Nah, itu yang pertama kalian harus periksa sumber informasi. Informasinya dari mana nih? Ya, bisa dipercaya enggak? Boleh. Yang selanjutnya, Najwa, apa? Yang kedua? Apa? Cek tanggal. Boleh. Setelah periksa sumber informasi, dicek tanggalnya nih. Tanggal berapa kadaluarsa belum? Ya. Cek tanggal. Ya, kalau kalian menemukan informasi, nah itu dicek tanggalnya. Jangan-jangan ini tahun tanggalnya udah kadaluarsa nih. Ya, kejadian tahun 2024 ya, kemudian muncul di 2025. Nah, itu harus dicek dulu tanggalnya. Ya, benar tidaknya ya. Kemudian langkah selanjutnya, kelompok berikutnya apa? Nah, verifikasi. Nah, verifikasi ini apa sih? Nah, ini verifikasi ini bisa dikatakan klarifikasi, diverifikasi. Ya, bisa diperjelas informasinya. Ya, benar atau salah. Nah, itu harus diverifikasi, jangan sampai informasi itu kalian telan bulat-bulat, ya, boleh. Yang selanjutnya apa? Langkah yang keempat setelah verifikasi fakta. Apa? Apa, Aida? Langkah yang keempat? Analisis isi. Boleh. Analisis isi. Dianalisis isinya, beritanya. Ya, dianalisis benarkah ya atau bohong. Nah, ini dianalisis kebenarannya, dianalisis ya supaya kita tidak salah ya.
menerima informasi, dianalisis, itu diteliti lah kebenarannya. Terus kelompok berikutnya, perhatikan antara judul dan gambar. Perhatikan judul dan gambar. Di langkah berikutnya adalah setelah menganalisis, kemudian perhatikan judul dengan gambarnya sesuai. Tidak, jangan sampai antara judul dengan gambar itu ya tidak sesuai. Beritanya misalkan kebanjiran, terjadi kebanjiran ya ning Tegal Tanjung hari sekian-sekian. Gambarnya gambar rumah kebakaran. Wah, nah ini tidak sinkron. Itu bisa memungkinkan bahwa berita itu adalah hoax. Ya, perhatikan antara judul dengan gambarnya. Yang selanjutnya, ini laki-laki Pan? Berikutnya langkahnya. Yang keenam, kenapa? Cari opini ahli. Boleh. Opini ahli. Cari opini ahli ini yaitu mencari opini pendapat dari ahli. Ya, kalau kita kenal Roy Suryo sebagai pakar telematika yang bisa mendiagnosa berita itu hoax atau palsu. Nah, Roy Suryo ini adalah salah satu contoh dari ahli IT. Ya, ahli IT. Boleh cari opini ahli, kebenarannya. Yang ahli IT, yang paham IT. Selanjutnya, gunakan situs verifikasi fakta. Gunakan situs verifikasi fakta. Ya, banyak sekarang situs-situs yang bisa digunakan untuk memverifikasi kebenaran dari sebuah berita. Ya, jadi harus jelas berita itu. Kemudian selanjutnya, jangan percaya emosi. Ya. Jangan percaya emosi. Boleh ya, dalam menerima informasi ya, jangan terlalu emosional. Emosional itu menggebu-gebu menerima informasi, akhirnya tanpa ada pertimbangan. Jadi berita itu diterima, ditelan secara mentah-mentah. Oh, benar itu beritanya, bukan bohong. Nah, itu karena terbawa emosi. Jadi jangan percaya emosi. Boleh. Selanjutnya, periksa URL dan domain. Ya. Baik, periksa URL dan domain. URL dan domain. URL itu adalah alamat ya sebuah situs. Ya, domainnya nih, ini dapat dilihat domain itu bisa dikatakan adalah identitas dari sebuah alamat situs. Makanya dari setiap negara itu domainnya berbeda-beda. Ya, domain itu akhir biasanya kalau kalian misal punya akun ya, misalkan ada akun Indonesia misalkan
akun apa ya, pembelajar misalkan ya. Saya SMP 4 misal org.id misalkan. Nah, ini ID ini adalah domain. Nah, domain bahwa ini yang menunjukkan alamat URL ini berasal dari Indonesia ID itu. Ya. Jadi setiap negara memiliki domain yang berbeda-beda. Ya, kalian cek URL dan domainnya, ya, baru kalian terima dengan benar. Ya. Satu lagi. Gunakan logika dan nalar. Ya, gunakan logika dan nalar. Nah, untuk ya mengetahui berita itu apakah benar ataukah berita bohong, kalian harus menggunakan logika. Nah, logika itu apa sih? Nah, kalau dipikir-pikir secara logika itu akal pikiran kalian. Ini masuk logika enggak sih nih, gitu ya? Nah, ini sebagai salah satu pertimbangan. Ya, apakah berita ini ya benar ataukah berita ini bohong? Nah, itu dapat kalian ya bedakan mungkin secara logika. Gunakan logika kalian. Oh, ini kayaknya beritanya bohong nih. Masa gitu ya, masa begini, masa begitu. Nah, itu menggunakan logika dan nalar. Nah, ini dapat kita simpulkan bahwa ya apa yang berkaitan dengan ya cara bagaimana mengatasi ya untuk membedakan informasi yang diperoleh itu ya benar atau bohong. Ya, ini salah satunya yang pertama adalah periksa sumber informasinya, kemudian cek tanggalnya, verifikasi faktanya, analisis isinya, kemudian perhatikan antara judul dan gambarnya, cari opini dari ahli IT ya. Kemudian gunakan situs verifikasi fakta, jangan percaya emosi. Ya, periksa URL dan domainnya. Yang terakhir yaitu adalah gunakan logika dan nalar. Gunakan logika dan nalar sebagai salah satu cara bagaimana ya membedakan berita yang benar dengan berita yang bohong. Ya. Baik, nah itu mungkin untuk pembelajaran kita ya pada pagi hari ini ya, kita lakukan refleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini, bahwa teknologi ya bukan segala-galanya, akan tetapi teknologi ya dapat membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaannya ya dengan mudah sebagai salah satu sumber informasi dan komunikasi. Ya, mungkin itu yang bisa kita simpulkan. Atau ada pertanyaan refleksi ya, masih paham apa itu literasi digital? Masih ingat apa itu literasi digital? Literasi digital adalah iya, betul. Kemampuan pemahaman menggunakan teknologi secara bijak. Nah, itu mungkin yang dapat disimpulkan refleksi hari ini. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Baik. Karena waktunya sudah habis, saya akhiri pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.